Rakan di sebelah Anda. Saudara, saya ingin katakan bahwa saya hendak membawa pelajaran ini karena memang ada di kalangan umat. Masih ada di kalangan umat. May sambayang na ama di kasonsod. Kasonsod dili ang paidat ngingis di tolumis. Pergi gereja tapi ada seorang yang tidak dapat dipandang matanya, tidak boleh senyum dengan dia. Oh saudara, jangan ada di antara kita. Apalagi dalam masyarakat. Dalam masyarakat, di satu kampung atau satu tempat kerja, mudah saja terjadi perkara-perkara begitu kan. Saya ingin bagi tahu bahwa telah dirampas kebahagiaan. Jika Anda merasa di tempat kerja Anda tidak boleh senyum ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan, ada tempat sudut di mana Anda tidak boleh senyum, kebahagiaanmu telah dirampas. Jika di rumah Anda sendiri, makan pun Anda tidak sanggup duduk semeja, kebahagiaan Anda telah dirampas. Siapa yang merampasnya? Pagi ini, semoga kita layari setiap ayat yang akan dipaparkan agar kebahagiaan itu kembali menjadi santapan, menjadi sajian yang semerbak dalam hidup Anda. Namun ayat ini menguji kita. Jikalau seorang datang kepadaku tidak membenci bapaknya. Aduh. Kalau membenci begini memandang. Tidak membenci ibunya. Tajam mata memandang kalau membenci kan. Biar memandang tapi tajam matanya memandang. Dipandang saja terhiris jiwa. Nak rumah mintang ikut hadir lo. Atau okilau kopi mata mintang udah. Haruh lagi nahu udah bilang belum berkata-kata. Baru dipandang sudah sakit. Dirasa di jiwa. Sebab dibenci. Rasa dibenci. Istrinya dibenci atau koi. Macam mana kalau istri dibenci? Macam mana kamu istri kalau dibenci suami? Sanggupkah Anda melihat mata suami? Anak saya sama istri saya selalu cakap, bapak punya mata tajam. Kenapa? Kawan saya bilang, tidak ganaskah bapak kau di rumah? So kan hari-hari kita ambil anak di sekolah. Jadi anak-anak yang jadi kawan anak kita di sekolah, jika tidak dikendali pikiran, hati, dan tindakan. Jika tidak dikendali hati, pikiran, dan tindakan. Demikian juga perempuan memandang lelaki. Kalau suami saya, adik, sayang mbak, dia masih muda bahwa waktu saya mencari pasangan. Oke, bagus. Tapi seandainya ada peluang, bagaimana kalau itu? Seandainya ada peluang, akan kuusahakan ini terjadi di hadapan. Nakasahur, no. Oh, bahaya sudah kan. Kecenderungan yang kalau tidak dikawal sebagai manusia panah. Itulah yang dituntut oleh ayat ini. Kamu harus benci dirimu. Perkara yang dituntut oleh ayat ini menyadarkan kita bahwa setiap kali kemauan, keinginan timbul di jiwa, maka kita harus sentiasa peka untuk menilai kemauan atau kehendak itu sehaluan dengan kehendak Tuhan atau tidak. Maka kita selalu harus membenci keinginan kehendak yang tidak sehaluan dengan Tuhan. Demikian juga keinginan yang diutarakan, yang dicadangkan oleh istri, dicadangkan oleh suami, dicadangkan oleh anak-anak, kita harus benci cadangan-cadangan dari mereka, saudara kita yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Saya ingin ceritakan satu peristiwa. Di kampung kami ada dua golongan kepercayaan yang dominan, yang nyata betul. Satu berbakti hari Ahad,
satu berbakti hari Sabtu. Dan saya tidak tahu, lahir saja saya sangat heran. Tempat tinggal di kampung yang sama berasingan, biarpun bersaudara. Di sini umat-umat yang sembahyang hari Ahad, di sini golongan umat-umat perumahan golongan yang sembahyang hari Sabtu. Kamu tahu kampung saya kan? Dekat gereja itu semua umat SDA. Tapi dekat kedai-kedai sana di bawah itu yang simpang pi sekolah, kebanyakannya umat yang berbakti hari Ahad. Dan sampai di pertengahan, ada pertengahannya. Saya heran, tapi gereja di laluan yang sama. Gereja SDA di depan, di belakang gereja SDA, di tempat dan di laluan yang sama. Terjadi, semua satu kampung biasanya hampir bersaudara kan. Terjadi apabila ada peristiwa, saudara kita, umat yang sembahyang hari Ahad, adakan hari perkawinan bagi anak-anak mereka. Dan umat yang sembahyang hari Sabtu, adakan perkawinan bagi anak-anak mereka. Terjadilah satu perkawinan atau tunang ataupun apa saja peristiwa, terjadilah satu keadaan di mana kami tidak hadir kalau hari Ahad. Perjuangan umat yang sembahyang pada hari Sabtu. Lalu siapa yang menang? Setiap acara yang dilakukan pada hari Sabtu, umat yang sembahyang hari Sabtu tidak akan hadir, berjanji tidak mau hadir kalau peristiwa keluarga sendiri dijalankan pada hari Sabtu. Anak-anak kita umat jadi tabiat, jadi kesukaan mereka turut sama dengan saudara yang sembahyang hari Ahad. Akhirnya di kalangan anak umat itu ramai sudah yang pandai salah tempat exhaust di belakang biasanya, pergi depan exhaustnya berasap. Ramai sudah di antara anak-anak yang terpalit dengan terhuyung-hayang pulang. Dan akhirnya pendirian umat yang dulunya sebelum tahun 2000-an lenyap. Tiada yang suruh kasih lenyap. Akhirnya lenyap. Pada mulanya umat yang sembahyang hari Ahad sungguh hormat. Mesyuarat kampung pun tidak dijalankan pada hari Sabat. Sungguh baik. Tapi akhirnya kau hadir atau tidak hadir, tidak pedulilah, sama saja kita tengok anak-anak kita atau tidak. Tapi mari kita nilai kembali menerusi perkara yang diajukan oleh Tuhan. Saya harus benci sebenarnya diri saya. Kenapa? Perkara yang baik untuk dipertahankan sebagai kebenaran yang berkumandang, kenapa tidak berlangsung sampai sekarang? Sudah runtuh, musnah. Bagaimana musnah? Siapa dituduh? Ditunding pada siapa perkara itu terjadi? Diri kita, saudara kita yang tidak sekerja sama dengan kita. Kalau kita telah berusaha, tapi mereka tidak sekerja sama dengan kita. Dan akhirnya bapak kita pelegosan bagi Allah, dia bilang ibu, tapi bapak bilang jangan. Tapi oleh sebab yang pelegosan bagi Allah, dia bilang ibu, umbean bagi Allah insan, bagi Allah tadawudat dia lelah. Akhirnya dari perdebatan antara bapak dan ibu terjadilah sekarang suasana tidak ada kehormatan bagi orang yang dilihat, diakui sebagai penjunjung kebenaran pada mulanya. Akhirnya tidak sudah hormat. Mungkin ini juga terjadi bagi umat-umat kita dipandang. Dasar untuk membenci ialah berlandas kebenaran. Tapi akan ada kita temukan ayat tidak masuk surga orang yang membenci. Sejurus selepas ini akan kita temukan ayat
tidak akan masuk surga orang yang membenci. Jadi bagaimana mengerti makna membenci kalau begini? Benci-benci tapi rindu. Ada sendi kata lagu yang begitu kan? Bagus gitu. Benci-benci tapi rindu. Kita sanggup untuk mendakap. Dan kita tidak malu untuk menangisi peristiwa sengketa yang pernah terjadi antara kita. Bedaan kita nanti deh. Karena kita nanti. Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Pertanyaannya, selama ini dalam cerita Alkitab, siapa yang menang memiliki berkat? Jakub. Dalam Ibrani 11 siapa yang menang memiliki berkat? Coba buka dalam Alkitab Ibrani 11. Betulkah Jakub menang memiliki berkat? Coba cari nama Esau dan Jakub dalam Ibrani 11. Coba bantu saya. Dalam Ibrani 11, siapa dapat? Angkat tangan, bagi tahu. Betulkah Jakub menang memiliki berkat? Cari saja nama Esau dan Jakub dalam Ibrani 11. Sementara saya terus berbicara, boleh cari. Sudah jumpa? Bagi tahu. Siapa menang memiliki berkat yang Esau berikan? Yang Esau katakan kepada yang Ishak katakan kepada Esau, "Esau, esok nu tadi berkat tanganku dia. Saya gadi menerikot dahoti nu deh. Mungkin berkat." Nggak sekum iya. Tapi dalam Ibrani 11 coba baca, ada nama Esau dan Jakub. Ayat keberapa itu? Coba baca. Kita berbetulkan pengertian yang selama ini terpesong. Sudah jumpa nama Esau dan Yakub dalam Ibrani 11? Belum jumpa. Sudah jumpa nama Esau dan Jakub dalam Ibrani 11? Bacakan kuat. Mari kita dengarkan ajaran yang selama ini salah kita terima. Ibrani 11:20 kah Pastor? Baca saja asal ada nama Esau dan Jakub. Saya menjumpai ada nama Ishak, Yakub, Esau di Ibrani 11 ayat 20. Melalui iman, Ishak telah memberkati Yakub dan Esau berkenaan perkara-perkara yang akan datang. Ibrani 11 ayat 21. Apa dia bilang? Esau memberkati siapa? Siapa punya nama disebut dulu? Jakub. Kemudian menyusul Esau. Saudara, selama ini dalam cerita Alkitab, Jakub yang kita kasih menang kena berkat. Kenapa Ibrani 11 mengatakan Esau dan Jakub? Ishak berpandangan jauh. Ishak berpandangan jauh ke depan. Lalu ia memberkati Jakub dan Esau. Saudara, tidak akan ada yang kecundang, satu pun tiada. Kita gembira memenangkan Jakub, tapi kita salah paham. Langsung salah paham. Karena itu bukan Alkitabiah. Ibrani 11 ayat 20 mengatakan Ishak berpandangan jauh memberkati Jakub dan Esau. Saudara, kita sudah puluhan tahun belajar kebenaran. Tanpa ketelitian, kebahagiaan yang kita anggap kebahagiaan masih dinodai dengan dendam. Karena kita tidak melihat bukti kuku. Dendam perlu atau tidak? Perlu. Tidak perlu dendam untuk satu lapisan masyarakat yang tinggal bersama.
Kebahagiaan itu datang kadang-kadang sebab ada makanan di meja. Ada yang tidak bahagia sebab tidak ada makanan di meja. Ada yang tidak bahagia sebab tidak ada pegangan agama. Sampai ada yang mengatakan, senang aku nuduh dia megal kau hari Sabat, kamu tahu kau nama sambayang terkituk aralut kau nama pembagian anak nama sambayang, dia bilang. Besok gak ada ketumba anti, dia bilang. Pukulan mati pastor adim dan angkatan dahai keluarga adat aralut tu nama sambayang. Lalu mis, sudah kita sumpanau dat sang keluarga tinam tapam tengah anak dat sumpanau nama sambayang. Perhian nak mendadak kita dia bilang, tolong, doakan dia, lawat dia, bantu dia untuk anak-anak. Terima kasih kepada ahli keluarga yang memaklumkan kepada saya bahwa ada anak yang sudah sekian lama tidak pergi sembahyang. Ketika saya berada di Beluran, ada anak yang sudah bertahun, sudah berkawin, tidak pergi sembahyang sudah. Yang dimaklumkan oleh ayah dan ibu kepada saya. Kemudian dia bagi nomor telepon. Saya kirim WhatsApp, tidak dibalas. Kirim kedua kali, 3 kali tidak dibalas oleh anak itu. Tapi kemudian saya berkunjung di rumahnya. Berkesempatan untuk membagi satu pelajaran. Dan dia bilang, saya suka dengan ini pelajaran pastor. Udah sambayang hatinya mana, aku dia bilang. Lalu saya kembali lagi untuk berkawan dengan anak jemaat kita di Beluran. Kemudian akhirnya anak itu pada satu kali pergumulan yang sangat berat karena istrinya bukan seanggota, sangat berat untuk melangkah pada satu hari Sabat. Ini nyata, ini bukan satu cerita dongeng, ini betul-betul terjadi di Beluran. Dan satu hari Sabat, bapak ibu belum bangun, anak ini sudah bangun, tapi bertengkar dengan istrinya. Bapak ibu belum bangun, tapi suami istri ini yang merupakan anak dan menantu kepada bapak ini bertengkar awal subuh pagi. Dan akhirnya pertengkaran itu sampai di meja makan. Tidak ada yang duduk semeja dengan ayah dan ibu ketika waktu makan. Anak lelaki merupakan anak keluarga ini sudah memakai kasut dan pakaian yang kemas pada hari Sabat itu. Ketika bapak bertanya kepada anak, mereka udah hamil sambayang benar. Anak tidak menjawab. Dewasa ini sudah kawin, anak tidak menjawab. Ibu lagi datang untuk menjenguk. Mereka udah hamil sambayang benar. Anak tidak menjawab. Tadi makan pun tidak makan. Kemudian berjalanlah mereka pergi ke gereja. Tinggalkan saja anak yang sudah berpakaian dan berpakaian kemas dan berkasut di rumah. Ketika berada di gereja, kami sedang bersekolah Sabat. Berbunyi telepon ibu. Dia keluar dan menyambut panggilan itu. Dan panggilan itu mengatakan, "Mak, mau pergi ke gereja," dia bilang. Ibunya menunggu dia di gerbang gereja. Ibunya berdiri di sana. Saya itu susah. Saya bilang, saya punya hati pun berdebar-debar sudah. Ada kesusahan ini. Sebab ibu itu setelah mendapat panggilan telepon berdiri di gerbang di sana ke Kinema Gereja. Waktu saya memimpin sekolah Sabat. Ada masalah ini. Akhirnya motosikal sampai. Dan ibu serta anaknya duduk di satu bangku, baris bangku. Istri tidak hadir. Tapi anak mereka yang punya kekecewaan dengan jemaat, punya kekecewaan dengan jemaat, menyanggupkan diri untuk hadir bergereja dengan panggilan Tuhan. Semoga waktu yang singkat 3 bulan saja di sana,
sudah membangun jemaat yang pada mulanya tidak sampai 10 orang lagi pergi sembahyang. Akhirnya dalam 3 bulan gereja penuh. Tidak bahagia. Bukan begitu ungkapan yang seharusnya. Adalah lebih baik saya kagum dengan kesungguhan Bapak yang sudah bertobat. Saya kagum dengan kesungguhan Ibu yang sudah bertobat. Semoga kesempatan itu kekal mengundang anak-anaknya kembali dapat merasakan kesetiaan ayah dan ibunya yang sedang berlangsung sekarang. Lebih indah, lebih baik. Saya berdoa, kalau saya jumpa anaknya, saya bagi tahu, kamu tahukah bapakmu sekarang? Kailan kayo tapano sekarang? Elda, mati tapano di bayan na. Kita nang maging orwanan hila walay ako di live. Hiyas ngayon, tigawan na walay ako di muli tapano. Kailan ka tapano? Elda, mati tapano ba na? Rajin, melawat hilang gitu. Memimpin di gereja. Kenapa tidak bagi tahu demikian untuk menolong anak pemimpin kita yang sudah sekian lama hilang, yang kita rindukan. Saudara, salah satu yang sangat penting yang kita perhatikan dalam hidup ini yang menjadi sangat bermakna di surga ialah setiap anak-anak kita duduk semeja makan bersama-sama dengan ayah Abraham, Adam, Musa di meja makan surga. Perhatikan ayat ini. Dendong alang-adang takada Amerika bersama-sama beginakan kay tengah-tengah. So kursinan no, maging gasa dan maka gembira ceria. Aku berkata kepada banyak orang, gumuk betama ditulun. Dat may record daman tadi ko layan ng Katanabuan, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerjaan surga. Yang sangat mengecewakan. Kita duduk semeja makan dengan Abraham, Ishak, Musa, tapi kita tidak sempat duduk semeja semakan dengan anak kita. Kailangan detail dia, kau gembira ka? Kau memandang ke kiri, maghihum, ngamarit anakku dia. Hilaw ka na surga. Ngamarit anakku dia, ngamarit. Itong pinay ko dia. Dia lah hina. Satu perkara yang sangat menyedihkan. Saudara, jaga kebahagiaan di bumi. Jangan biarkan kebahagiaan dirampas oleh ketumbayaan. Amano na lisihon nila sampai nakaratan dat membenci saudara, membenci anak yang tidak berada di jalur kebenaran tapi memanggil mereka dalam kebenaran. Ano polisihan nila rumatan kanang ako na di paduli nakasuay lagi agama. Iya, napa di baros ng hiri ng nokta iyang akasuhan na surga. Nga sambungan pa baros di. Haratan ako nag-akan og kasiwatan dat memolho di tanah kuno kasuay na agama. Haratan ako nag-akan kesempatan dat ko kita dat iyalat na pangagum dan mengikuti kebenaran. Itu langkah di jalur kebenaran. Aratan dulu boros kan. Dua-dua perkataan itu aratan, tapi maksudnya berbeda. Aratan ang nagtako pagay di tanako, lohon ko pa tanako lo sandakan, polian ko pa yung kaharibulan. Pastor, tulungan ako na diri, nuano ko dan ruang menak pelajaran. Ya tinggal di keadaan. Di Puhus kami sudah rancang. Ada anak anggota yang sudah berpindah agama. Kami sudah rancang untuk bagaimana dapat kesempatan kumandangkan firman di sana. Tuhan memberkati. Maaf karena terlalu panjang waktu. Semoga itu tidak membuatkan kita semua bosan dengan firman Tuhan. Amin. Amin.